wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babun nikahi. Ini bab menerangkan tentang nikah. Jadi nikah ini termasuk ibadah. Ya kalau memang niatnya benar. Ya makanya salah satu syarat orang ketika menikah, nah itu pasang niat yang benar. Ya supaya nanti nilainya ibadah. Kalau ibadah dapat pahala enggak? Dapat. Nah seperti itu. Ya, jadi orang yang menikah itu berarti menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah. Kalau memang itu diniatkan dengan baik. Tapi ada juga orang nikah jadi haram kalau memang niatnya jahat. Ya, ada orang nikah hukumnya jadi makruh. Ada orang nikah hukumnya jadi wajib. Ada orang nikah hukumnya jadi sunnah. Nah, asalnya mubah nikah itu. Jadi nanti tergantung situasi dan kondisi. Ya, jadi al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Jadi hukum itu berlaku tergantung daripada alasan dia melakukannya. Ya, jadi di satu sisi ada orang nikah itu hukumnya wajib, di satu sisi hukumnya sunnah, di satu sisi bisa aja jadi haram. Kalau memang niatnya untuk menyia-nyiakan orang perempuan, ya itu otomatis hukumnya jadi apa? Jadi haram. Nanti banyak masalah-masalah yang akan kita bahas ya di dalam ya bab terkait tentang nikah. Sekarang landasannya mana, dalilnya mana terkait tentang nikah? Qala Allah Ta'ala, yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nah ini diantara dalil-dalil nikah. Ya walaupun banyak nanti dalam Al-Quran, tapi pengarang kitab enggak ngambil semuanya. Di antaranya dinukil dari ayat ini, fankihu ma tabalakum minan nisa. Maka nikahilah kamu wahai orang-orang perempuan kepada wahai orang laki-laki kepada orang-orang perempuan. Ya orang perempuan yang mana yang baik-baik. Jadi pankihu ini perintah buat kita orang laki-laki. Ya jadi orang laki-laki ada perintah dari Allah untuk menikahi siapa? Ma taba lakum minan nisa, yaitu nikahi perempuan-perempuan yang baik-baik. Ya makanya ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Jadi dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan perempuan yang sholihah. Tuh makanya Bapak Saudara kalau memiliki pasangan istrinya sholihah, itu Bapak Saudara sudah ya memiliki perhiasan yang terbaik di dunia ini. Makanya jangan disia-siakan, benar-benar dijaga, dirawat dan diopeni. Ya, sebab istri itu harus diopeni. Ya, jadi jangan sampai kita kasar sama istri, jangan. Apalagi seorang laki-laki sebagai suami suka nyakitin pakai tangan, ya itu udah bahaya. Ya, jadi kita walaupun kadang-kadang ribut sama istri, ya ini hal yang biasa. Tapi jangan sampai kita sebagai suami nampar, mukul. Nah itu jangan. Usahakan tuh Bapak Saudara. Ya, jadi kita jangan sekali-kali suka ringan tangan kepada istri kita. Ya, jadi jadilah kita orang yang senantiasa ngopenin istri kita, melakukan hal-hal yang baik kepada istri kita. Nah, seperti itu. Kalau model berebut omongan biasa. Ya, jadi kalau ribut-ribut sedikit omongan biasa. Jadi ketika istri ya keras omongannya, kita coba ya lembut lah. Ketika suami keras omongannya, istri lembut lah. Ya jadi insya Allah nanti enggak terbakar. Tapi kalau sama-sama keras, nanti akhirnya bisa terbakar. Nah jadi dalam situasi kondisi seperti itu, di sini kita sebagai orang laki-laki yang lebih bisa memimpin
perempuan. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kita sebagai orang laki-laki diberikan tanggung jawab bisa memimpin ya keluarga. Ya, jadi kita dijadikan sebagai kepala keluarga. Nah, itu namanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi pankihu ma tawbalakum minan nisa'i. Jadi nikahilah perempuan-perempuan yang baik-baik buat kamu. Masna, kalau yang mampu 2 silakan 2. Wasulasa, yang mampu 3 silakan 3. Waruba'a, mampu 4 boleh 4. Tapi ini ayat ditutup fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut ya 2 enggak berani, jangan coba-coba. Ya, apalagi 3, apalagi 4. Fawahidah, kata Allah cukup 1 aja. 1 aja kagak habis. Ya, nah seperti itu. Jadi ini perintah, hukum. Ya, hukum itu boleh. Umat Nabi Muhammad punya istri 2 boleh enggak? Boleh. Karena ini hukum dari Allah. Ya, kalau punya istri 3 boleh enggak? Boleh. Ini ayatnya. Punya istri 4 boleh enggak? Boleh. Nah, kalau lebih dari 4 enggak boleh. 5, 6 enggak boleh itu. Ya, jadi paling banyak 4. Tapi Allah bilang kalau kamu enggak berani untuk ya berbuat adil, ya jadi kalau kita enggak berani berbuat adil, takutnya entar kita enggak adil, ya udah cukup 1. Sebab Rasulullah gambarkan nanti ada suami di akhirat jalannya miring. Ya, jadi suami di akhirat jalannya apa? Miring. Emang apa miring? Punya bini 2 kagak adil. Punya bini 3 enggak adil. Ya, bohongin, di sana dibohongin, di sini dibohongin. Dia tukang bohong jadinya. Nah, begitu. Tapi kalau punya istri 1 ya insya Allah adil lah. Ya, emang siapa lagi, cuma dia doang 1. Tapi kalau orang punya istri lebih dari 1 bisa adil, bisa enggak. Nah, kalau yang bisa adil boleh silakan. Ya, tapi jangan ngomong-ngomong sama istri. Ya. Lah, istri kalau minta izin sama istri pasti enggak diizinin. Siapa yang mau ngizinin? Ya, gue mau kawin lagi boleh enggak? Ya, enggak bakalan diizinin. Pasti. Siti Aisyah aja itu kadang-kadang sering cemburu padahal Siti Khadijah udah meninggal. Jadi Nabi ya itu kan menikah dengan Siti Aisyah setelah Siti Khadijah meninggal. Begitu. Setelah Khadijah wafat, selama masih ada Siti Khadijah Nabi enggak pernah menikah lagi. Ya, nah setelah Siti Khadijah meninggal baru ada perintah Nabi menikah. Ya, itu ketika punya istri Siti Aisyah, Nabi sering ingat dengan Siti Khadijah karena kebaikan-kebaikan begitu banyak. Padahal Siti Khadijah sudah meninggal, sering diceritakan kebaikan-kebaikan Siti Khadijah. Siti Aisyah kadang-kadang masih cemburuan. Tuh, Siti Aisyah masih cemburuan. Kenapa? Manusiawi. Nah, begitu. Jadi Siti Aisyah termasuk agak besar cemburunya kepada Rasulullah. Ya, karena disering kali cerita-cerita terkait tentang ya Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah udah meninggal dunia. Tapi Nabi nggak pernah melupakan kebaikan-kebaikan Siti Khadijah karena begitu baiknya Siti Khadijah. Ya, nah inilah yang namanya manusiawi. Ya seperti itu. Jadi nggak mungkin lah ketika seorang perempuan ya suaminya mau menikah lagi, nggak mungkin. Ya dalam hatinya pasti dia tidak mengizinkan. Ya begitu. Makanya kadang-kadang orang laki-laki ketika mau menikah tahu-tahu udah punya istri 2 baru ngomong udah nikah lagi. Nah begitu. Ya kalau sebelum nikah ya pasti nggak dapat izin. Nah seperti itu. Ya, jadi artinya memang tidak punya persyaratan seorang suami ketika mau menikah harus minta izin sama istrinya. Nah begitu. Ya ini masalah hukum ya. Ya tapi kita harus garis bawahi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi kalau seandainya kamu takut tidak bisa berlaku adil, ya udah cukup 1 aja. Nah makanya nih yang rata-rata 1 termasuk minal khaifin, orang-orang yang takut ya. Nah begitu, takut nggak adil maksudnya. Nah seperti itu. Jadi pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna
wasulatsa waruba. Jadi paling banyak itu 4. Lebih dari 4 enggak boleh haram. Dulu di Madinah sebelum Islam datang, banyak orang-orang Madinah tuh ya yang memang punya istri lebih dari 4. Setelah dimasuk Islam menjadi umat Nabi Muhammad, kata Nabi, ya ceraikan yang lainnya. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, sisanya ceraikan. Sebab itu hukumnya haram. Ya, jadi umat Nabi Muhammad hanya diberikan kesempatan punya istri paling banyak 4. Lebih dari itu tidak dibolehkan. Wa akhraja Syaikhani an Abdullah bin Mas'udin qala. Telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'sarasy syabab, wahai segenap para pemuda-pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah mampu di antara kamu, ya falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Jadi Nabi ya memerintahkan kepada segenap para pemuda-pemuda, syabab namanya. Jadi syabab itu pemuda. Wahai pemuda, manakala di antara kamu sudah ada ba'ah. Ba'ah itu artinya udah ada istitoah, ada kemampuan. Kemampuan bagaimana maksudnya? Bisa memberikan mahar ketika mau menikah, bisa memberikan nafkah setelah menikah. Sebab seorang laki-laki itu punya kewajiban. Pertama, memberikan mahar. Jadi ketika orang laki-laki mau menikah kepada orang perempuan, nah itu dia harus memberikan mahar. Jadi mahar hukumnya wajib, bukan rukun, bukan. Jadi orang kalau seandainya nikah nggak ada maharnya sah, tapi nanti maharnya mahar misil namanya. Ya, makanya perlu disebutkan yang bagus. Ya, karena itu termasuk wajib. Ya, jadi maharnya apa? Mas kawinnya apa? Mas kawin itu nggak mesti ya emas, apa aja bentuknya. Ya, Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, maharnya membaca selawat. Membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau di kita umumnya mahar itu apa? Bentuk ya emas. Ada yang 5 gram, ada yang 10 gram, ada yang 20 gram, ada yang 50 gram, 100 gram dan seterusnya. Nah, jadi umumnya begitu. Nah, kalau memang umumnya begitu ya udah, ya silakan. Ya, seperti itu. Ada lagi kalau di kalangan artis biasanya kitab suci Al-Qur'an dan seperangkat sholat. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ya, mas kawinnya apa? Ya, kitab suci Al-Quran dan seperangkat sholat. Nggak usah dijadikan mas kawin. Mas kawin mah lebih bagus udah cincin emas aja. Nah, seperti itu. Ya, ini kadang-kadang ada orang ya menikah maharnya mas kawinnya kitab suci Al-Quran, ngaji mah kagak. Ya, seperangkat sholat selama dia berkeluarga kagak pernah sholat. Tapi mas kawinnya seperangkat alat sholat. Nah, lebih bagus nggak usah itu mah. Ya, lebih bagus apa cincin emas 5 gram, 10 gram, 20 gram, 100 gram udah. Ya, kalau yang namanya Al-Qur'an udah mesti ada. Ya, udah mesti ada di rumah kita. Kita harus baca, bukan hanya sekedar untuk mahar saja. Seperti itu. Jadi mahar itu Bapak Saudara termasuk kewajiban. Jadi artinya bukan rukun. Kalau rukun itu kan cuma ya calon pengantin laki, calon pengantin perempuan, ada wali, ada 2 orang saksi sama ijab qabul. Ya, ada 5 rukunnya. Kalau itu udah terpenuhi udah sah. Sekarang nggak ada maharnya, sah, tapi nanti dia wajib bayar. Ya, kalau ada orang laki-laki menikah niatnya kagak mau bayar mahar, maka sama seperti dia berzina, dosa. Di akhirat nanti dia sama hukumnya seperti berzina. Makanya mahar itu harus diberikan kepada istri. Bapak nikah udah berapa tahun? Udah 25 tahun. Maharnya masih dikantongin sama bapak. Nggak boleh. Kasih istri. Ustaz, saya dulu nikah maharnya 25 gram. Terus dari kasih istri, belum saya kantongin aja di jas saya sampai sekarang. Ya kagak boleh. Ya, berikan. Itu hak istri. Ya, berikan. Neng,
ini mahar saya. Lo udah 25 tahun bang baru dikasih. Ya baru ngaji saya. Ya udah, sebab ada sampai sekarang mahar masih dipegang sama suami. Ya, kasih istrinya. Ya mungkin istrinya mau pakai. Ya mungkin istrinya mau lihat. Gue dulu nikah mahar gue kagak dikasih sampai sekarang. Nah itu. Jadi pada saat ya saya ya terima nikahnya dan kawinnya. Nah dengan mas kawin yang tersebut, apa misal mas kawinnya? Ya emas 5 gram, 10 gram, 20 gram. Ya itu diberikan. Ya, jadi itu udah hak istri. Kalau seandainya suami mau pakai harus izin dulu. Paling modal misalnya, mau dagang kehabisan modal, ya minjem neng, boleh enggak pinjam dulu maharnya, saya mau jual, tar abang kembaliin lagi. Kalau kata istrinya boleh, silakan. Kalau kata istrinya nggak boleh, ya jangan dipaksa. Bang, boleh sih, cuma ini minjem, ntar pulangin lagi. Ya pulangin. Yang namanya minjem wajib dipulangin. Begitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi nggak boleh kita nggak memberikan mahar. Ya, sebab itu nanti dosa, sama seperti kita berzina. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, seperti itu. Jadi mampu di sini, mampu sudah ya mau bisa memberikan mahar pada saat menikah. Yang kedua, kalau sudah menikah ada kewajiban sebagai suami apa? Memberikan nafkah. Nah, kalau udah mampu memberikan nafkah silakan. Jangan mahar belum punya, memberikan nafkah enggak ada, tapi modal nekat, gue mau kawin juga. Ya jangan, kasihan tuh istri kita ntar. Ya seperti itu. Jadi itu namanya ba'ah, punya kemampuan untuk memberikan nafkah. Berapa besarnya nafkah? Ya ketika istri kita makan sehari berapa, itu ukurannya. Ya makan pagi, makan siang, makan malam. Nah udah, kalau kita udah mampu memberikan, itu namanya udah cukup kita memberikan nafkah kepada istri kita. Nanti pakaian, ya rumah, tempat tinggal, nah itu termasuk kewajiban kita penuhi. Itu termasuk nafkah yang harus kita berikan, termasuk nafkah batin. Jadi nafkah itu ada dua, ada zahir, ada batin. Zahirnya diberikan, batinnya juga diberikan. Seorang istri kalau nafkah zahir dikasih, nafkah batinnya enggak, ya dosa juga, enggak boleh. Nah ini yang dimaksud dengan ba'ah. Jadi faliyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari, maka sesungguhnya menikah itu lebih menjaga matanya. Jadi aghaddu artinya lebih memejamkan kepada mata. Wa ahsanu lil farji, dan untuk melihara farji, kemaluan. Orang kalau udah menikah insya Allah matanya akan lebih terjaga, tertutup. Ya. Kemudian farjinya, kemaluannya lebih terjaga, terpelihara. Ya, makanya ya orang yang nikah itu insya Allah jadi nilai ibadah. Kenapa? Karena mata dan farjinya sudah terjaga benar dengan menikah. Wa man lam yastati, siapa-siapa yang tidak mampu untuk ia menikah karena belum ada ba'ah, fa alaihi, maka kewajiban bagi itu pemuda bisaumi, untuk berpuasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa lahu bagi pemuda tadi wija, itu merupakan satu benteng pertahanan untuk menjaga daripada berbuat dosa dan maksiat. Jadi kalau ada orang ya sudah kepengen menikah tapi belum ada ba'ah, belum ada kemampuan, ya itu boleh ya dia berpuasa saja. Sebab salah satu puasa untuk menurunkan ya syahwat. Nah begitu, jadi insya Allah dia akan terjaga dan terpelihara. Itu salah satu cara solusi bagi orang yang ingin menikah tapi belum mampu, maka diharuskan untuk berpuasa. Wal Baihaqi an Abi Umamah, kemudian ada hadis dari Imam Baihaqi yang datangnya dari Abi Umamah, tazawwaju fa inni mukasirun bikumul umamah. Kata Nabi, menikahlah kamu wahai umatku, silakan menikah kamu.
maka sesungguhnya saya bangga kalau umatku itu banyak. Tuh, jadi Nabi senang kalau umatnya nanti di akhirat banyak, makanya suruh menikah. Dengan sebab menikah nanti menjadi sebab dia punya keturunan. Nah, semakin banyak orang menikah, semakin banyak keturunan manusia. Ya, berarti umat Nabi Muhammad semakin banyak. Nah, dengan semakin banyak umat Nabi Muhammad di hari kiamat, Nabi bangga. Saya senang, saya bangga kalau umat saya banyak. Makanya umat yang terbanyak itu nanti umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa banyak, tapi umat Nabi Muhammad lebih banyak lagi. Seperti itu. Ya, makanya dianjurkan kita menikah. Makanya salah satu orang menikah pengen punya keturunan. Ya, jadi jangan sampai kita menikah tapi kita malah nggak mau punya keturunan. Saya nggak mau punya keturunan. Ya, menunda-nunda terus dengan alat-alat ya yang bisa mencegah kehamilan. Setahun, 2 tahun, 10 tahun masih nggak mau punya anak aja, jangan saya. Ya, sebab salah satu kita menikah pengen punya keturunan. Nah, dari keturunan itu nanti ada regenerasi yang bisa melanjutkan kita. Suatu saat kita bakalan tua, suatu saat kita bakalan tinggalkan dunia ini. Nah, setelah itu nanti ada yang melanjutkan. Siapa? Anak-anak kita. Tuh, makanya Nabi Allah Zakaria itu ketika menikah, kemudian ya istrinya itu sudah usianya ada tua, itu sudah hampir 80 tahun tapi belum punya anak, sehingga dijelaskan dalam Al-Quran itu dikategorikan istrinya amik. Amik itu artinya ya mandul, akim bukan amik, akimun. Ya, jadi dibilang akim, ya dibilang mandul. Tapi Nabi Allah Zakaria ya tetap terus optimis, punya ya semangat, ya berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya keturunan. Akhirnya Allah kasih juga istrinya walaupun sudah tua hamil. Ya, jadi ketika istri ya usianya sudah tua hamil itu nggak jadi masalah karena dia punya suami. Allah punya kekuasaan, bisa aja. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya hamil, ya punya anak akhirnya. Itulah namanya Yahya, Nabi Allah Yahya. Jadi Yahya itu anak daripada Nabi Allah Zakaria. Bahkan yang memberikan nama Yahya itu langsung Allah, istimewa. Jadi Nabi Allah Zakaria punya anak laki-laki yang memberikan nama Allah. Ya, jadi namanya Yahya. Lalu dia yang melanjutkan ya estafet kenabian Nabi Allah Zakaria. Ya, setelah Nabi Allah Zakaria meninggal dilanjutkan oleh Nabi Allah Yahya, putra daripada Nabi Allah Zakaria alaihis salam. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu adalah salah satu perintah. Ya, jadi kita disuruh menikah karena Nabi akan bangga kalau nanti di hari kiamat umatnya termasuk umat yang banyak. Wala takunu karohabniyatin nasara, dan janganlah kamu seperti rohabaniyah. Rohbaniyah itu artinya pendeta. Dan janganlah kamu seperti ya pendeta-pendeta. Ya, rohabaniyah itu biarawan, ya pendeta-pendeta Nasrani. Biasanya kalau mereka nggak mau menikah, kalau pendeta tuh kagak menikah, ya biarawati. Nah itu dia nggak mau menikah. Nah kalau umat Islam nggak boleh. Ya, jadi menikah itu termasuk sunnah Rasulullah. Ya, jadi kita dianjurkan untuk menikah. Ya, yang laki menikah, yang perempuan disuruh juga menikah. Ya, beda dengan pendeta. Kalau pendeta memang ya enggak menikah. Nah, makanya kata Nabi, kamu jangan seperti rohbaniyah. Ya, rohabaniyah itu ya pendeta-pendeta. Ya. Wa huwa an Abi Hurairah man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati wa inna min sunnati an-nikah. Di dalam salah satu hadis riwayat dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda,
Siapa yang ingin fitrahku, cinta kepada fitrah saya, maka hendaklah dianjurkan untuk melaksanakan sunnah saya. Nah, di antara sunnah saya itu apa? Menikah. Tuh, jadi orang kalau udah menikah berarti udah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anasin, kemudian ada hadis riwayat dari sahabat Anas, iza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfud dini falyattaqillaha fin nisfil baqi. Kata Nabi, apabila seorang manusia hamba Allah menikah, berarti separuh agamanya udah sempurna. Jadi separuhnya udah sempurna agamanya. Dengan menikah, ya itu agamanya separuhnya udah sempurna, dia udah laksanakan. Nah, tinggal separuhnya lagi, sisanya ngapain? Udah takwa kepada Allah. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, jadi kalau seandainya agama kita buat seperti bulatan, ya ini bulatan, kemudian seorang menikah, itu separuhnya dia udah melaksanakan aturan ajaran agama, separuhnya, coba bayangkan. Ya, nah tinggal separuhnya lagi isi dengan apa? Takwa kepada Allah. Takwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Udah sempurna, udah semua agama udah dilaksanakan. Separuhnya dengan menikah, separuhnya lagi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kalau yang belum menikah tuh ya masih berat tuh, masih separuh. Ya, perintah agama belum dikerjakan. Sekalipun dia rajin ibadah, takwanya rajin, baru separuh. Separuhnya lagi belum bisa dipenuhi. Tapi kalau dia nikah, udah full. Ya, itu udah diisi semua ya perintah-perintah Allah dalam memenuhi kesempurnaan agama yang telah Allah berikan kepada orang tersebut. Ya, jadi besar sekali tuh pahalanya Bapak Saudara. Nah, makanya ya bagi yang belum menikah tapi dia udah waktunya, ya itu silakan. Tapi kalau belum waktunya jangan. Ya, jadi kalau seandainya memang udah waktunya untuk menikah, silahkan dan menikah. Ya, itu seperti itu. Nabi Adam aja menikah. Ya, di sorga sendirian nggak enak. Ya, itu di sorga apa aja ada Allah kasih. Tapi sendirian tetap ya enggak betah Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam minta pendamping. Ya, seorang perempuan baru menikah. Ya, itu yang namanya manusia harus ada pendamping. Ya, ada partner hidup. Seorang laki butuh partner hidupnya perempuan. Perempuan butuh partner hidupnya laki-laki. Jangan LGBT, jangan. Ya, laki demen sama laki. Nggak boleh, hati-hati. Ya, nggak boleh. Ya, perempuan demen sama perempuan. Ini haram, nggak boleh. Ya, jadi laki seneng sama perempuan, itu normal. Perempuan demen sama laki normal. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya benar syariatnya? Menikah. Tuh, jadi menikah itu ada salah satu ajaran syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan LGBT, sekarang udah banyak. Ya, udah banyak laki demen sama laki. Kalau ini ya misalnya dilegalkan, bahaya Bapak Saudara. Ya, suatu saat kalau LGBT ini dilegalkan, berarti bisa aja nanti menikah, ya siapa? Edi menikah dengan Waluyo misalnya. Ya, bisa begitu. Kan bahaya. Ya, bahaya ini. Ya, jadi pas banget kita diundang di pernikahan ternyata begitu. Ya, jadi laki menikah dengan perempuan, ya dengan laki-laki juga. Nauzubillah min dzalik. Ini bisa nanti ya mengulangi pada masa-masa Nabi Allah Lut yang disebut dengan liwat. Liwat itu hanya homoseks, lesbi. Ya, jadi homoseks itu laki suka dengan laki, ya perempuan suka dengan perempuan. Nah, ini diharamkan. Nah, makanya laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki. Ini adalah sunnatullah yang memang itulah ya kemuliaan
hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Jadi ketika seorang sudah menikah, separuh agamanya sudah sempurna, tinggal separuhnya lagi, yaitu dengan cara dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Ahmad wasyaikhani, kemudian ada hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari serta Imam Muslim, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi, wa Nasa'i dan Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattuli. Jadi Rasulullah melarang, mencegah kita untuk tabattul. Tabattul itu artinya membujang. Jadi Nabi melarang kita membujang. Laki-laki nggak mau kawin gitu. Padahal duit ada, kemampuan ada, ya bisa dia, ya tapi dia nggak mau menikah. Itu namanya tabattul. Ya itu nggak boleh. Nabi larang tabattul itu. Wa Ibnu Adi an Jabirin. Kemudian ada hadis riwayat Imam Ibnu Adi dari sahabat Jabir. Ayyuma syabin tazawwaja fi hadasati sinnihi ajja syaitanuhu ya wailata asama minni dinahu. Ada hadis riwayat Imam Ibnu Adi, datangnya riwayatnya dari sahabat Jabir. Kata Rasulullah, seandainya kalau ada seorang pemuda sudah menikah, dalam usia-usia mudanya dia sudah nikah, itu setan menjerit. Jadi ada anak muda usia 25 tahun ya udah menikah, ya usia 26 tahun 27 tahun udah menikah, usia 24 tahun sudah menikah, ya itu setan menjerit. Karena ya setan itu kan pengen menggoda. Pemuda-pemuda yang seperti itu suka digoda ya supaya dia bisa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kalau dia menikah udah bener, ini ajaran Allah, udah menikah, itu yang menjerit setan. Ya jadi kalau ada anak muda menikah, itu yang menjerit siapa? Setan. Setan kagak demen kalau anak muda menikah. Ya di dalam nikah aja susah dah gue godainnya. Nah begitu ya, karena orang udah menikah berarti udah aman, insya Allah ya udah terlindungi ya tuh seperti itu. Jadi dalam hadis ini setan itu menjerit ya ketika ada anak muda usia muda sudah menikah. Makanya kalau yang udah punya pekerjaan, udah bisa dah memberikan nafkah buat istri, udah nggak usah lama-lama lagi. Jangan nunggu nanti dah kalau udah punya rumah, kalau udah punya ini, jangan. Biasanya orang menikah nanti baru punya rumah. Kalau belum menikah kulkas bakal gak mikirin kita. Ya, tapi udah nikah baru mikirin di kulkas. Tuh begitu. Ya, beli apa lagi? Beli isi-isi yang lain-lain dah. Ya, kalau kita belum menikah ngapain? Ya mikirin beli piring, beli sendok ya. Nah, itu kita beli yang begitu-begitu kalau udah menikah. Ya, makanya dengan sebab menikah nanti rezeki Allah kasih. Yakin Bapak? Saudara? Ya, seperti itu. Ya, jadi rata-rata orang bisa mengumpulkan ya kekayaan itu setelah menikah biasanya. Kalau belum menikah mah belum kaya. Ya, belum kaya. Bagaimana mau kaya orang masih hidup sendiri? Nah begitu. Tapi kalau dia udah nikah, nanti Allah kasih tuh kekayaan. Ada aja yang dikumpulin. Ya ngumpulin ngumpulin ini. Perabot rumah tangga. Nah itu kan setelah dia menikah. Ya walaupun awal-awal ngontrak dulu. Kadang-kadang kan begitu dia. Tapi lama-lama ya dia punya rumah dengan sendirinya. Ya atau orang tuanya yang bikinin. Ya kalau orang Betawi kan begitu. Ya enak banget jadi orang Betawi, udah nikah dinikahin, dibikinin rumah lagi. Tuh, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada orang yang nikah dengan orang Betawi, udah dapat untungnya juga, gue dibikinin rumah. Nah alhamdulillah juga. Tuh. Jadi kalau orang Betawi itu emang dari dulu begitu. Ya, jadi orang tuanya mikirin banget.
padahal udah dinikahin, ya udah tinggal rumah, dipikirin juga tuh orang Betawi. Ya, Masya Allah, ini buat rumah dia, ini buat rumah dia, anak saya yang ini, rumahnya ini, ya yang ini. Udah, makanya kita bersyukur kepada Allah. Nah, seperti itu. Seandainya kita nggak dibikin rumah sama orang tua kita, mudah-mudahan nanti bisa. Sedikit demi sedikit. Allah udah jelaskan, siapa yang menikah, otomatis rezekinya dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya cari itu rezeki dengan sebab menikah. Ya begitu. Ya, jadi artinya kita jangan takut kalau kita berpikir terus ya entar kalau menikah bagaimana, ya nggak rapi-rapi kita. Ya makanya kalau memang udah ada ba'ah, minimal modal awal sudah ada, bismillah. Ya nanti rezeki Allah akan berikan dengan sendirinya. Tuh seperti itu. Ya itu udah sunnatullah. Ya seperti Bapak kan mengalami semuanya. Iya Ustaz, dulu saya waktu menikah ya nggak punya apa-apa waktu itu, tapi alhamdulillah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh akhirnya punya rumah, punya ini, punya itu, ya minimal mah yang namanya piring sama sendok punya udah. Nah seperti itu. Nah ini keberkahan yang Allah berikan. Seperti itu Bapak Sidang. Ya makanya perintah Rasulullah seperti itu. Ya silahkan menikah. Rasulullah melarang orang itu tabattul, nggak boleh, ya nggak boleh. Kata setan, ya ketika anak muda sudah menikah dia menjerit, dibilang ya wailata, aduh celaka, asama minni dinahu, dia sudah jaga agamanya dari saya. Tuh, jadi artinya kalau seorang pemuda sudah menikah berarti dia sudah bisa menjaga dan memelihara agamanya dari godaan-godaan saya. Tuh, makanya setan yang menjerit. Kan otomatis kalau setan menjerit dia nggak suka. Makanya ada di beberapa hadis ya ketika setan menjerit ada beberapa kejadian. Ketika Nabi Muhammad lahir setan menjerit. Ya, jadi kalau kita kan Nabi lahir kita seneng, bahagia, makanya kita maulid. Masya Allah, pada saat Nabi dilahirkan ya dari ibundanya dalam ya kisah-kisah maulid kita diri deh. Asrokol itu pada saat ya itu menunjukkan cerita Nabi Muhammad lahir. Ya, jadi kita gembira, senang. Ya, kita baca ya Tola al-Badru, ya marhaban, selamat datang, senang kita, makanya kita berdiri semuanya. Ya itu tanda Nabi lahir. Ya seperti itu. Tapi setan malah menjerit ketika Nabi lahir, setan menjerit. Tapi kita senang. Makanya kalau ada orang kagak senang sama maulid berarti dia ya begitu kali ya. Ya. Makanya kita jangan kagak demen sama maulid. Ya, hanya setan yang menjerit ketika Nabi Muhammad lahir. Setan menjerit lagi ketika ya dilaknat sama Allah. Ya pada saat dikutuk ya dibilang wa kana minal kafirin. Tuh, jadi setan iblis itu ya dikategorikan sebagai hamba Allah yang kufur, dia menjerit. Kemudian ya setan menjerit juga ketika Allah turunkan surah Al-Fatihah. Jadi ketika Allah turunkan surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ketika Allah turunkan surah Al-Fatihah maka setan menjerit. Nah ini dalam riwayat lagi ketika anak muda menikah setan juga menjerit karena dibilang celaka, dia udah terjaga dari godaan-godaan saya. Bagaimana sih menggoda dia? Karena dia udah punya istri. Orang kalau udah punya istri aman insya Allah. Kalau di jalan-jalan ngeliat ada perempuan-perempuan cantik, ya nggak usah terpengaruh, pulang aja, di rumah udah ada. Betul nggak? Betul. Apa yang Bapak lihat di jalanan tuh udah ada semuanya di rumah. Dari atas sampai bawah sama begitu. Ya. Cuma kadang-kadang memang umpannya setan. Penglihatan kita ngelihat kalau perempuan lain yang bukan bini kita kayaknya cakep banget.
Ya, begitu. Padahal bini kita lebih cakep. Karena itu yang halal. Yang halal. Makanya kalau kita ngelihat perempuan lain, kelihatan cakep banget. Bohong. Itu hanya umpan setan. Nah, udah pulang aja aman. Sampai di rumah udah ada. Udah, bapak mau apain juga udah halal. Nah, begitu. Itu makanya setan begitu. Asoma. Ya, udah terjaga dia dari godaan saya. Coba kalau orang belum punya istri, udah bahaya. Ngelamun mulu yang ada. Macem-macem. Nah, kalau bapak udah punya istri, jangan pakai ngelamun. Kerjain udah. Iya. Dan pahala itu. Ya, seperti itu. Setan ketawain. Iya. Nah, seperti itu, Masya Allah. Makanya kenapa ketika anak muda menikah, kemudian setan menjerit, karena dia udah terjaga, terpelihara dari dari gangguan-gangguan saya. Udah aman dia, insya Allah. Jadi orang kalau udah menikah insya Allah aman dari perbuatan-perbuatan zina yang bisa membahayakan. Nah, seperti itu. Ya, saya kira sampai sini kali ya. Ya, udah cukup panjang. Nanti baru kita lanjutkan. Kita buka dulu sesi tanya jawab. Ya, mungkin ada beberapa jamaah yang mau bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak, kita tutup. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Cukup? Ada, silakan. Baik. Pak RT nanya nih. Ya. Di dalam fikih itu ada namanya kawin kontrak, ada namanya mut'ah. Mut'ah itu menurut ahli sunnah wal jamaah, orang-orang sunni haram, nggak boleh. Ya, karena itu kawin kontrak itu berarti merugikan salah satu pihak. Ya, seperti itu. Kecuali orang Syiah. Kalau orang Syiah membolehkan kawin kontrak. Misalnya kita tinggal di satu kampung, saya sementara karena sebulan di sini saya mau kawinnya sebulan aja, ntar saya pulang udah lepas, itu nggak boleh. Kasihan tuh perempuan, tadi punya nasab, punya keturunan, nggak ada yang ngurusin gitu. Jadi kawin dengan menggunakan waktu. Makanya kita nggak boleh menikah, saya menikah kepada kamu 1 minggu, nggak boleh begitu. Kalau begitu nggak sah hukumnya. Jadi kalau kita menikah nggak ada waktu, yang memisahkan itu kan apa? Ajal. Atau memang waktunya orang itu bercerai, kan kita nggak tahu. Ya, nah sebab tolak itu hal yang halal, boleh. Ya, tapi pada saat menikah nggak ada tuh pikiran-pikiran ke situ. Jadi kita pengennya menikah itu selama-lamanya. Ya, nah begitu. Ya, jadi mut'ah itu berarti dengan waktu. Saya menikah dengan kamu 1 minggu aja ya. Saya menikah sama kamu sebulan aja. Kata perempuan, enak banget sebulan terus lu tinggal gua. Ya, kasihan tuh perempuan. Ya, makanya nggak boleh. Ya, haram hukumnya. Nikah mut'ah hukumnya haram, tidak dibolehkan. Ya. Dan kalau seandainya ada orang menikah pakai waktu begitu, nggak sah hukumnya. Ya, jadi kita tidak mensyaratkan pakai waktu. Nah, itu gitu. Ya. Kenapa? Iya. Yang tadi saya bilang, seorang suami itu boleh menikah istrinya 1, 2, 3, 4. Ya, nikah siri sebenarnya itu menurut kita budaya. Sebenarnya nggak ada nikah siri. Nikah ya udah nikah aja. Ya, cuma dibilang siri ya karena itu tidak dapat surat dari kantor urusan agama. Nah, sehingga dibilang nikah siri. Kalau rukunnya mah sama. Ya, begitu. Cuma kita aja yang bilang nikah siri. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang bagus ketika kita menikah udah disaksikan oleh orang-orang di situ, namanya bukan nikah siri lagi. Cuma istilahnya kalau tidak dapat buku dari kantor urusan agama, itu budaya kita bilang namanya nikah siri. Nah, nikah siri ini kasihan emang buat perempuan. Nanti perempuan kalau mau menuntut apa-apa tuh nggak kuat.
Nah, seperti itu. Tapi secara hukum agama sah. Ya, dapat warisan, dapat. Ya, jadi ketika ada seorang perempuan menikah tapi nikahnya siri. Nah, kemudian ketika suami meninggal dunia, itu istrinya dapat warisan. Kalau enggak dosa kita. Nah, begitu. Karena walaupun bagaimana dia udah sah istrinya. Cuma kalau menuntut secara hukum di negara, ya susah dia. Kenapa? Karena tidak ada surat nikah. Nah, makanya orang perempuan kalau bisa nikah itu harus ada ya buku nikahnya. Supaya apa? Supaya nanti ada permasalahan-permasalahan enggak susah. Apalagi anak, kalau nggak ada buku nikah, nanti dia mau buat akte dan lain dan sebagainya susah. Itu lebih amannya begitu. Harus ada buku nikah. Seperti itu. Ya, silakan. Kalau nikah mengharap hartanya semata, maksudnya Kenapa? kalau nikah mengharap hartanya semata gitu. Jadi Iya, berarti niat awalnya udah ya enggak benar. Siapa yang menikah karena ingin mengharapkan kekayaannya, nanti Allah akan jadikan fakir dia. Tapi kalau ada orang menikah lillahi ta'ala, yang fakir jadi kaya. Nah begitu. Innamal a'malu binniyat. Secara zahir nikahnya sah. Ya, karena udah ada rukun dan syaratnya. Tapi secara batin itu ya enggak bagus. Karena ada niat yang salah. Lu ngapa sih mau kawin sama dia? Udah tua banget lu mau aja. Ya, gue mau lihat kekayaannya dikit lagi dia mati. Nah begitu lo parah ini. Ya orang begitu. Ya Rinda gue mau nikah sama dia udah tua banget ya, tapi kan duitnya banyak. Ya gue nikah sama dia pengen sebulan 2 bulan dia mati. Nah ini kacau nih yang begini nih. Nggak boleh. Sah sih sah nikahnya. Cuma niatnya lu jelek. Jangan begitu. Ya udah niat kalau memang ente demen, ente suka nikah udah. Rawatin yang baik. Nah suatu saat kalau dia meninggal, ya memang itu sunnatullah, seorang istri dapat warisannya begitu. Ini seorang perempuan Pak baru nikah, ya 1 jam baru menikah, lakinya mati, dapat nggak warisan? Dapat. Nah begitu. Sampai juga suami menikah sama istri, sama orang perempuannya kaya, baru 1 jam, meninggal istrinya, suaminya dapat nggak? Dapat warisan. Nah seperti itu. Itu udah sunnatullah, udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Iya. Kalau kita menikahkan nikah muta, yang menikah ini dapat Ya iya dosa. Kan sama, berserikat di dalam perbuatan dosa. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Enggak boleh. Ya, jadi kita membantu orang berbuat dosa dan maksiat itu enggak boleh. Kan saya enggak. Tapi kan nanti bantu, memfasilitasi, sama hukumnya dosa, enggak boleh haram. Seperti itu. Cukup? Ya, misalnya. Dalam Quran dijelaskan yang zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Iya. Wal banin wal qanatirul muqantarah. Iya. Wal wal dhahab wal khairul musawwamah. Tarkibnya kenapa perempuan dulu, Bu? Iyalah, pasti. Ya, rata-rata. Jadi kita orang laki-laki itu ada keinginan sama perempuan. Hubbus syahawati. Ya. Minan nisa, itu orang laki tuh cintanya sama perempuan. Ya, makanya orang laki tuh kalau ditanyain sama perempuan kagak rapi-rapi, nggak bisa habis, pengen lagi. Ya, cuma malu aja. Nah, begitu. Lu pengen kawin lagi? Kepengen sebenarnya. Gua kepengen sudah kagak mampu gua. Nah, begitu. Ya, jadi yang namanya perempuan itu termasuk ya syahwat yang paling tinggi, keinginan. Baru ntar yang lain-lain. Nah, makanya banyak orang yang gagal ya karena nanti ya ujiannya perempuan. Nah begitu. Jadi Allah udah sebutkan tuh. Yang pertama perempuan. Itu perempuan ujian cobaan yang paling berat. Makanya kalau kita udah selamat dari godaan perempuan, insya Allah ya selamat dari yang lainnya. Nah begitu. Banyak orang di sini nggak selamat, sini selamat. Ketika diberikan perempuan, ya akhirnya dia nggak selamat.
Ya seperti itu. Godaan untuk perempuan berat. Ya para pejabat-pejabat tuh Pak, berat itu. Ya ada perempuan cantik coba, ya ditawarkan, lupa dia sama istrinya yang jauh di sana. Nah seperti itu. Ya. Jadi makanya dalam Al-Quran dijelaskan zuyyina. Ya, nah begitu. Ya, karena ya minan nisa wal qanatir wal muqan wal zahaba wal fiddah dan seterusnya. Baru yang lain-lain. Jadi ujian pertama itu ya adalah perempuan. Ya, seperti itu. Cukup. Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang dapat kita baca pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ya menjadi ilmu yang manfaat, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'ts wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana para hadirin, para bapak, para ibu yang sudah berkah, baru saja kita mengikuti pandangan kepada seluruh iman.